Yang pertama adalah tahap persiapan atau verifikasi order, di mana saya telah membaca rekam medis pasien bahwa pasien benar membutuhkan obat jenis Celebrex ini. Kemudian saya juga telah mempersiapkan diri saya telah mengkaji kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya juga telah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dan ruangan yang akan digunakan nantinya. Saya juga telah mempersiapkan APD yang akan saya gunakan saat bertemu dengan pasien, dan saya juga akan mencuci tangan dengan 6 langkah yang benar. Dan sekarang saya sudah siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi suster. Perkenalkan Ibu, saya penata anestesi Hanifah Adila yang bertugas di sini dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang ya Ibu ya. Ya. Ibu bisa memanggil saya dengan penata Hanifah. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Maria, Baik, Ibu Maria, usianya Bu? 49 tahun, Tanggal lahir? 10 Januari. Baik, saya izin memeriksa nomor rekam medis ya Ibu ya. Boleh. Baik, sesuai dengan yang ada di data. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik. Baik, Alhamdulillah lebih baik ya Bu ya. Jadi tujuan saya kemari adalah ingin memberikan informasi atau penjelasan terkait obat yang akan diberikan kepada Ibu sesuai dengan resep yang telah diberikan oleh dokter ya Ibu ya. Ya suster. Kurang lebih waktunya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Tempatnya di sini saja, apakah Ibu bersedia? Siap. Baik, bersedia ya Ibu ya. Kalau begitu saya untuk menutup tiranya terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu agar lebih nyaman ya Ibu ya. Baik, tirai sudah saya tutup. Ada baiknya kita sebelum memulai rencana kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, sesuai dengan diagnosa dan resep obat yang telah diberikan oleh dokter, Ibu mengalami osteoartritis ya Ibu ya, dimana di sini dokter merasakan untuk memberikan obat jenis Celebrex. Sebelumnya apakah Ibu telah mengetahui terkait obat jenis Celebrex ini? Belum, suster. Baik, belum ya Ibu ya. Kalau begitu saya bantu untuk menjelaskan terkait medikasi dan pengobatannya ya Ibu ya. Jadi obat Celebrex ini adalah obat antiinflamasi non steroid ya Ibu ya, dimana di sini untuk membantu Ibu karena Ibu didiagnosa menderita osteoartritis. Jadi di sini membantu untuk meredakan nyeri, berguna untuk antiinflamasi ya Ibu. Baik, untuk efek samping dari obat ini itu biasanya dia ke saluran pencernaan, biasanya dia mengakibatkan mual, muntah ataupun diare. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena ini efek sampingnya sangat minim sekali ya Ibu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, selain melalui pengobatan ataupun medikasi, ada cara lain untuk mengobati kondisi Ibu saat ini. Salah satunya adalah dengan melakukan latihan fisik, di mana nanti perawat atau petugas kesehatan yang bertugas nanti akan membantu Ibu untuk melakukan latihan fisik pada jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Kemudian jika terjadi alergi terkait obat Celebrex ini, Ibu bisa langsung memanggil saya ataupun petugas kesehatan yang sedang bekerja pada saat ini dengan menekan tombol bel yang ada di samping tempat tidur Ibu, atau bisa langsung ke nurse station ya Ibu ya. Ya. Baik, kemudian untuk cara penyimpanan obat ini juga bisa disimpan di suhu ruang ataupun di tempat yang kering ya Ibu. Baik, kemudian untuk obat ini diminum sesuai dengan yang telah diresepkan oleh dokter sebelumnya, di mana nanti Ibu akan diminta untuk meminum obat ini sebanyak 2 kali sehari, sebanyak 1 tablet sesudah makan. Dapat diminum pada pagi maupun sore ataupun malam hari ya Ibu. Untuk kontraindikasi ataupun masalah makanan dan minuman itu sangat minim ataupun tidak ada, kecuali untuk alkohol ataupun rokok. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada suster. Baik Ibu, silakan. Itu tadi makannya 2 kali, sehari 2 kali. Misalnya hari ini saya lupa minum obat, gimana suster? Baik, misalnya ya Bu ya, Ibu misalkan pada dosis pagi hari Ibu lupa untuk minum obat. Jadi untuk minum obatnya Ibu bisa langsung meminum di dosis selanjutnya. Misalkan pagi ini Ibu lupa, Ibu bisa langsung meminumnya pada saat Ibu ingat itu. Kemudian selingi selama 7 jam. Jadi nanti dosis berikutnya itu waktunya juga berubah ya Ibu ya. Sekitar 2 jam atau 3 jam dari waktu awal. Seperti itu. Itu minumnya sesudah makan apa? Sesudah makan Ibu. Oh, sesudah makan. Ya. Baiklah suster, terima kasih penjelasannya. Bila terjadi alergi ataupun efek samping pada obat ini, Ibu bisa langsung menginformasikannya kepada kami ya Ibu ya. Nanti akan segera ditangani, kemudian dikaji terkait gejala alergi tersebut, kemudian dikomunikasikan kepada dokter untuk tindak lanjut selanjutnya. Baik suster. Kemudian jika ada dokter ataupun perawat lain yang datang mengunjungi Ibu bisa langsung memberitahu ya Ibu ya terkait obat apa yang sedang Ibu konsumsi kepada perawat tersebut. Misalnya seperti saat ini Ibu sedang mengkonsumsi obat Celebrex ini, Ibu bisa langsung menginformasikan kepada perawat yang sedang menangani Ibu. Oh, suster mau tanya ini. Ya Ibu, boleh silakan. Misalnya saya kan DM, jadi saya minum obat lain, apakah bereaksi dengan Celebrex? Oke, baik Ibu.
Sejauh ini terkait dengan resep dan obat yang telah diberikan kepada dokter terhadap ibu itu sangat minim sekali terhadap efek samping atau interaksi dari obat itu ya ibu ya, jadi ibu tidak perlu khawatir. Jadi masih dalam kondisi aman. Kemudian jika memang ada interaksi yang ibu rasakan, ibu bisa langsung kembali, ibu bisa langsung segera memanggil kami. Kemudian dokter akan mengkaji terhadap jenis obat ini yang cocok untuk ibu. Dan untuk dosisnya juga tentu harus sesuai dengan yang telah diresepkan oleh dokter ya ibu ya. Kemudian jika ibu bingung terkait jenis obat-obat apa saja yang telah diberikan kepada ibu, nanti ibu bisa membuat catatan terkait daftar obat. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan atau ada ibu yang masih bingung? Boleh suster saya bertanya? Ya bu, silahkan. Kira-kira berapa lama saya harus mengkonsumsi obat Celebrex ini? Oke, untuk konsumsi obat Celebrex ini berapa lama lagi itu tergantung dengan yang telah diresepkan oleh dokter. Misalkan saat dokter meresepkan obat ini harus berhenti diminum saat nyeri ibu telah hilang ataupun saat ibu telah dapat bergerak secara normal kembali. Kemudian obat ini juga akan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Baik ibu, apakah masih ada yang ingin ibu tanyakan atau ibu masih bingung? Bisa langsung disampaikan kepada saya. Kapan saya harus menghentikan pengobatan? Untuk pengobatan ini biasanya dihentikan apabila terjadi komplikasi, ya ibu. Atau misalkan dokter mengganti obat. Dapat juga bila terjadi efek samping dari obat yang ibu gunakan. Bila stok di apotek habis, apa yang harus saya lakukan? Biasanya bila stok obat ibu itu habis, ibu dapat mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter yang menangani ibu, atau biasanya itu diganti merek jenis obat merek dagangnya itu. Biasanya jenisnya sama, tetapi cuman bedanya itu di mereknya aja bu. Betul. Kemudian misalkan obat ibu itu adalah obat sisa ataupun obat kadaluarsa, diharapkan ibu untuk tidak mengkonsumsinya. Biasanya ibu harus memberikan obat itu kepada perawat yang memberikan obat tersebut, ataupun bisa minta ganti kepada apotek tempat ibu membeli, ataupun bisa dibuang. Yang penting tidak dikonsumsi ya ibu ya. Oke, makasih suster atas penjelasannya. Alhamdulillah ibu, pengkajiannya telah selesai ya ibu ya. Bagaimana ibu? Terima kasih atas penjelasannya suster. Jadi saya lebih mengerti tentang obat Celebrex. ya, Celebrex itu. Baik. Obat ini nanti akan saya berikan pada dosis pagi maupun sore ataupun malam hari sesudah sarapan ibu diberikan ya. Apakah masih ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak, terima kasih suster. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ibu tanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kondisi ibu bisa jauh lebih baik setelah ini ya. Terima kasih atas doanya suster. Baik, saya pamit ya ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir adalah dokumentasi, di mana di sini didapatkan bahwa nama pasien Ibu Maria usia 49 tahun, tanggal lahir 10 Januari 1973. Dengan data subjektif didapatkan bahwa pasien mengatakan nyeri pada bagian sendinya. Kemudian pasien mengatakan belum mengetahui terkait obat jenis Celebrex ini. Kemudian yang ketiga adalah pasien mengatakan bingung terkait reaksi obat Celebrex dengan penggunaan obat DM. Kemudian pasien menanyakan berapa lama obat itu harus dikonsumsi. Kemudian pasien bingung dan menanyakan terkait bagaimana jika stok obat tersebut habis, dan pasien mengatakan telah lebih mengerti terkait obat Celebrex ini setelah dijelaskan. Untuk data objektif didapatkan hasil pasien tampak lesu dan lemas, pasien terlihat pucat, kemudian tekanan darah pasien 130/80 mmHg dengan nadi 120 kali per menit dan suhu 36,5 derajat Celcius dengan diagnosa medis osteoartritis dan skala nyeri 5. Pasien terlihat menahan sakit. Dengan analisis yaitu telah dilakukan medication safety terkait medikasi atau pengobatan obat jenis Celebrex ini. Dengan planning selanjutnya adalah akan dilakukan pemberian obat untuk dosis pada sore hari setelah pasien diberikan sarapan, dan akan dilakukan pemantauan dan penjelasan kembali terhadap cara minum dari obat ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.